Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati saya hingga saya dapat menyelesaikan sebuah video di kali ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Derna Lumbon, mahasiswi STT Setia Jakarta, semester 2 program studi Pendidikan Agama Kristen. Mengapa saya membuat video ini? Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya selaku menjadi mahasiswi STT Setia Jakarta. Siapakah dosen pengampu? Yaitu Bapak Dr. Julius Thomas Bilo, MTH, MPD, dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi aliran filsafat progresivisme. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi aliran filsafat progresivisme. Berikut ini ada 10 tahapan materi dalam filsafat progresivisme. Yang pertama, latar belakang aliran filsafat progresivisme. 2, sejarah munculnya aliran progresivisme. 3, landasan pendidikan progresivisme. 4, kurikulum pendidikan progresivisme. 5, ciri-ciri kurikulum pendidikan. 6, prinsip dalam aliran progresivisme. 7, peran guru dalam pandangan progresivisme. 8, implikasi bagi pendidikan agama Kristen. 9, fungsi pendidikan progresivisme dalam pendidikan agama Kristen. 10, kesimpulan materi filsafat progresivisme. Nah, kita sudah masuk dalam pembahasan yang pertama, latar belakang aliran filsafat progresivisme. Progresivisme berasal dari arti kata yaitu progres yang mempunyai arti kemajuan. Secara menurut KBBI, progresivisme adalah suatu kemampuan bergerak maju secara psikologi. Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar sekumpulan pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik, tetapi mampu dilatih peserta didik untuk berpikir secara sistematik. Progresivisme disebut sebagai instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup untuk mengembangkan kepribadian manusia. Yang kedua, sejarah munculnya aliran progresivisme. Dalam sejarah, progresivisme muncul dari tokoh-tokoh aliran pragmatisme seperti Charles Fourier, William James, dan John Dewey. Progresivisme muncul pada abad ke-19, namun perkembangan pesat pada abad ke-20, terutama di negara Amerika Serikat. Munculnya aliran progresivisme, adanya kesulitan dalam pendidikan sebagai hal memanusiakan manusia dalam hal pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik bukan hanya dari hal menyampaikan materi yang menarik, tetapi mampu berubah keterampilan dalam etos kerja menjadi manusia yang sejati dan meraih keberhasilan. Bagian yang keempat, kurikulum pendidikan progresivisme. Kurikulum pendidikan aliran progresivisme dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik dan memberikan
Pengetahuan berharga, aliran ini berpusat pada anak didik, bukan pada guru atau muatan pelajaran. 5. Ciri-ciri kurikulum progresivisme. Kurikulum pendidikan progresivisme memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada peserta didik, dilatih untuk mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik dan dapat menghargai potensi dan kemampuan peserta didik sendirinya. Nah, pada saat ini kita masuk dalam pembahasan yang keenam, yaitu prinsip-prinsip belajar dalam aliran progresivisme. Di sini prinsip-prinsip belajar dalam aliran progresivisme ada 7 bagian. Yang pertama, belajar diawali dan diakhiri oleh peserta didik. 2. Peserta didik harus menjadi objek yang aktif. 3. Peran guru hanya sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengarah. 4. Belajar harus memberikan pengalaman yang menarik bagi anak didik. 5. Belajar harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 6. Belajar harus mampu meningkatkan cara berpikir praktis. 7. Belajar harus mampu mencetak prestasi peserta didik yang efektif dalam memecahkan masalah. Tahapan ke-7 yaitu peran guru dalam pandangan progresivisme. Peran guru dalam pandangan progresivisme yang pertama berpusat pada peserta didik. Peserta didik sebagai titik fokus pada pendidikan, peserta didik harus mengembangkan kurikulum metode pengajaran dari pendidikan yang memunculkan minat. Yang kedua, peserta didik yang aktif. Peserta didik adalah anak yang harus aktif dalam belajar. Murid tidak akan belajar karena murid itu sangat menolak pola pembelajaran yang menghafal atau membaca. 3. Kelas sosial dari kelas yang luas. Pembelajaran dan pendidikan terjadi terus-menerus dalam kehidupan seseorang. Pengalaman belajar tidak terpisah dari ruang, waktu, dan konteks. 4. Peran pendidikan sebagai fasilitator, penasihat, dan pemandu. Guru adalah fasilitator dalam pendidikan progresivisme. Guru memberikan instruksi dan penguasaan berbagai pengetahuan. 5. Berfokus pada pemecahan masalah. 6. Konstruksi sosial sekolah yang kooperatif dalam demokrasi. Tahapan materi yang ke-8, implikasi bagi pendidikan agama Kristen. Alkitab adalah suatu sumber pedoman bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Terciptanya manusia dari debu tanah, Allah membentuk manusia segambar dan serupa Allah yang disebut dengan imago Dei dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 23. Kemudian dari Kejadian pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sebagai ciptaannya yang terdiri dari roh dan fisik, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan ditebus melalui kasih Allah dalam Alkitab Yohanes pasal 5 ayat 16. Pandangan pendidikan Kristiani, seorang anak lahir dari kondisi yang berdosa harus diajarkan nilai-nilai moral, kebenaran mutlak yang berdasarkan pada firman Tuhan harus disampaikan melalui para orang tua yang berada di rumah dan para guru yang berada di lembaga pendidikan. Kita masuk dalam tahapan materi yang ke-9, fungsi pendidikan progresivisme. Dalam pendidikan agama Kristen, pendidikan untuk mengembangkan pribadi bawah dimensi spiritual dan moral
dalam fokus pendidikan agama Kristen, mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani menjadi prioritas. Guru dapat menjadi contoh dalam peran model membimbing peserta didik dalam mengembangkan sikap, perilaku, dan moralitas yang sesuai dengan ajaran agama Kristen. Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan materi filsafat aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan orientasinya kepada peserta didik untuk kepentingan dirinya pada masa depan yang mampu memecahkan masalah-masalah secara sistematis. Nah, penjelasan materi sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan ini dari saya, yang jawab juga dari diri saya sendiri. Yang menjadi pertanyaan dalam materi ini ada muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang dianggap sebagai tokoh utama dalam filsafat progresivisme? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum yang berbasis pada pengalaman dalam filsafat progresivisme? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi peserta didik yang menolak pola pembelajaran menghafal dan membaca? Nah, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang tadi. Yang pertama, tokoh utama dalam filsafat progresivisme adalah John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Ia adalah seorang filsuf asal Amerika Serikat, dikenal sebagai bapak penggerak pendidikan progresivisme. Dan John Dewey dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikiran di bidang pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada anak didik dan minatnya, bukan pada mata pelajaran atau guru. Jawaban yang kedua, kurikulum yang berbasis pada pengalaman dalam filsafat progresivisme adalah kurikulum yang berfokus pada pengalaman dunia nyata yang relevan bagi peserta didik. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman yang nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Jawaban yang ketiga yaitu bagaimana caranya, yaitu mengenali gaya belajar peserta didik, mengetahui bagaimana siswa atau peserta didik belajar sehingga pendidik bisa menyesuaikan metode pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif supaya peserta didik merasa nyaman dalam motivasi untuk belajar. Gunakan metode pembelajaran yang variatif, misalnya belajar dengan kartun kata, membaca buku, atau menonton video. Kepada semua orang, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada dosen yang memberikan tugas untuk membuat video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan Anda dan semoga hari Anda yang Anda lewati menyenangkan.